Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Adapun tema pembahasan diskusi kita pada kali ini adalah tentang pengembangan sumber daya manusia Pegadaian Syariah ya. Terkait dengan rekrutmen pegawai itu sudah ada namanya SKB, Surat Kerja Bersama antara PT Pegadaian Persero dengan Serikat Pekerja Pegadaian, ataupun ada kayak serikat buruhnya lah gitu. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan nanti oleh Bu Lulu ya. Kepada Bu Lulu saya persilahkan menampilkan slide-nya. Ada beberapa karakter yang dibutuhkan dalam merekrut karyawan di Pegadaian Syariah, yaitu yang memiliki sifat universal ya. Bisa berlaku kepada siapapun dan tidak membeda-bedakan baik dari ras, suku, dan agama. Lalu yang kedua adalah humanis. Humanis yaitu kebutuhan standar kualifikasi yang diterapkan dalam merekrut karyawan harus disesuaikan dengan tingkat kehidupan manusia. Tidak melebihkan dari batas kemampuan manusia. Jadi standarnya adalah standar umum. Setelah melakukan rekrutmen, maka dilakukan adanya program orientasi. Manfaatnya apa dalam program orientasi ini adalah pertama, memperkenalkan karyawan baru dengan lingkungan perusahaan. Yang kedua, dengan cara ini karyawan akan lebih paham dan mengetahui visi dan misi yang ada di perusahaan tempat dia bekerja dan menyampaikan informasi tentang pekerjaan dan mengenalkan karyawan baru dengan unitnya. Nah, ini program diklat yang dilaksanakan dalam program development. Dari program-program orientasi dan program development ini, ya tentunya keinginan dari perusahaan Pegadaian itu ingin mendapatkan etos kerja sehingga karyawan tersebut ya mampu untuk bekerja keras, kerja secara ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja yang amanah, kerja sama sehingga bertanggung jawab. Dalam meningkatkan etos kerja ini tidak lepas dari peran partisipasi perusahaan seperti memberikan gaji yang cukup, memperhatikan kebutuhan rohani, memperhatikan harga dirinya, lalu menempatkan pada posisi yang tepat, memberikan kesempatan untuk maju, lalu memberikan intensif yang terarah, memberikan fasilitas yang menyenangkan. Terima kasih. Mohon maaf atas presentasi saya, kurang lebihnya mohon masukannya. Beberapa minggu yang lalu itu sudah disinggung mengenai naksir pentas saksi gitu ya. Cuma terus memang kalau saya cari apa sih kebetulan saya tertarik dengan Pegadaian ini gitu, apa sih kualifikasi yang dibutuhkan karena itu adalah majornya Pegadaian itu adalah di taksasi gitu, di naksir. Saya cari-cari juga bahannya siapa sih taksasi ini, naksir ini kualifikasinya memang mungkin itu termasuk rahasia yang dilakukan oleh Pegadaian itu. Dalam beberapa jurnal yang coba saya cari nggak ketemu dan bisa saya coba lihat di webnya Pegadaian pun nggak ada gitu. Nah makanya barangkali ada teman-teman atau mungkin nanti pencerahan dari Bu Lulu atau Pak Ade untuk mengenai hal ini gitu Pak. Kebetulan saya dari STAN. Itu dulu Pegadaian itu dulu buka prodi di STAN. Dulu zaman tahun 83 sampai 96 itu atau 90-an berapa itu dulu buka prodi di sana Pak. Jadi pegawai Pegadaian tuh banyak dari STAN tuh masuknya penilai gitu. Jadi penilai appraisal gitu. Baik appraisal bangunan maupun barang bergerak maupun tidak bergerak aset. Jadi untuk kualifikasinya untuk khusus untuk yang penaksir itu penilai Pak. Kualifikasi untuk menjadi appraisal itu nanti ada 4 tahapan kalau nggak salah, ada P1, P2, terus P3 sama yang terakhir itu udah bisa buka kantor sendiri gitu untuk mendirikan badan usaha appraisal sendiri gitu. Nah untuk pendidikannya sendiri setahu saya kalau di Indonesia itu cuman ada di UGM untuk appraisal. Memang UGM punya gitu tapi masih appraisal tuh masih induk ilmunya itu masih di London sementara ini. Dan si kolega saya itu memang mau ke sana. Dan satu lagi, saya waktu jadi auditor, kebetulan ini menurut pengetahuan saya yang terbatas gitu kan, itu memang banyak sekali penilai gitu kan, yang banyak yang belum tadi, betul Kak Nurul, belum memenuhi sertifikasi, bahkan P yang paling kecil aja ada yang belum. Saya contohkan kayak penilai di PBB
pajak bumi dan bangunan itu kan dilempar sekarang ke Pemda ya. Ke Pemda itu sekarang itu masih banyak yang dia penilai bangunan untuk BPHTB-nya itu masih mohon maaf nggak punya sertifikasi seperti itu. Dan sektor publiknya sendiri belum ada badan diklat yang besar yang bisa dari KPKRL sendiri belum menyediakan pelatihan yang mumpuni gitu. Nah, untuk di Pegadaian sendiri barangnya kan banyak dan kompleks ya. Mohon izin Pak Ade. Nah, itu di situ yang mungkin masih jadi PR dan keterbatasan sih untuk kedepannya nanti. Itu di bank juga ada ya Kak Nurul ya. Mungkin seperti itu. Iya, di bank Mungkin kebanyakan sih Bang. di bank ada untuk loan ya. KPR, Penilaian loan ya. Iya, KPR. Terima kasih. Mohon izin, makasih Pak. Tapi apakah sama Pak untuk penilaian ini kan appraisal untuk misalnya untuk bangunan, apakah sama dengan Pegadaian yang nilainya itu nggak terlalu gede untuk pinjaman atau Pegadaian itu sendiri? Kan kalau misalnya di bank kan KPR kan nilainya bisa gede kan, kalau misalnya untuk di Pegadaian sendiri kan kecil. Nah, apakah si penilai ini apakah sama dengan di Pegadaian? Karena setahu saya dulu di kantor saya itu belum ada yang menilai untuk di Pegadaian, kebanyakan di bank atau di perusahaan-perusahaan gede aja sih Pak. Yang ditanyakan oleh Pak Jeffrey itu kan apakah profesi juru taksir ini mensyaratkan untuk memiliki sertifikasi atau akreditasi gitu ya. Ada 2 jalur yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas profesi juru taksir ini Pak Jeffrey. Untuk jalur pendidikan formal itu hanya ada 1 di perguruan tinggi ya, namanya D3 juru taksir ya. Atau yang Pak Jeffrey bilang itu namanya taksasi gitu ya. Nah, kalau pendidikan D3 jurusan juru taksir ini merupakan kerjasama antara PT Pegadaian dengan perguruan tinggi Trisakti. Karena Pegadaian ini satu-satunya BUMN yang tidak memiliki sekolah tinggi kedinasan gitu ya. Kalau kita lihat kan PLN punya sekolah tinggi kedinasan, kemudian Telkom juga sudah memiliki perguruan tinggi kedinasan. Nah, ini kalau melalui jalur formal pendidikan ya. Kemudian ada juga melalui jalur diklat ya, pendidikan dan pelatihan yang bekerja sama dengan profesi juru taksir gitu ya. Jadi sudah ada standarisasi untuk profesi juru taksir itu ditetapkan oleh BNSP. Apapun profesinya sudah ada sertifikasinya ya. Makanya sekarang lulusan S1 itu harus ada yang namanya surat keterangan pendamping ijazah, SKPI. Industri sekarang ini tidak hanya melihat kualifikasi seseorang itu dari bidang keilmuan, tetapi dari sisi kualifikasi keahliannya. Gitu. Sekarang itu memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil 2 semester di luar kampus, bentuknya seperti magang di perusahaan gitu ya. Mahasiswa itu nggak kagetan ketika dia berhadapan dengan dunia kerja itu, dia sudah siap gitu. Untuk jadi direktur aja kan sekarang harus ada sertifikasi risk management. Jadi kalau direktur itu nggak punya sertifikasi manajemen resiko, wah itu gugur tuh, nggak qualified gitu ya. Kemudian juga kalau mau jadi direktur kepatuhan, harus ikut lagi sertifikasi kepatuhan perbankan. Kita tutup dengan membaca hamdalah.